warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersana Hanifah dengan NIM 20010200020 dari Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Di video kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan di berbagai media. Tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Rota-Rota dengan dosen pengampu Ibu Lia Amelinda S.Os M.Ikom. Adapun isu yang saya angkat adalah mengenai waspada hepatitis akut misterius pada anak. Untuk lebih jelasnya mengenai isu tersebut, berikut penjelasannya. Berita soal temuan hepatitis akut misterius di Indonesia cukup mencengangkan. Pasalnya, masyarakat baru sedikit bernapas dengan landainya COVID-19. Kasus kematian pada 3 anak di Indonesia diduga karena hepatitis akut misterius ini membuat publik bertanya-tanya. Kali ini, apa lagi yang perlu diwaspadai? Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ada kemungkinan kasus hepatitis akut misterius bakal jadi pandemi secara global. Tapi kemungkinan itu sangat kecil karena relatif masih terkendali di sejumlah negara. Hepatitis akut misterius pertama kali ditemukan di Inggris pada 5 April 2022. Awalnya ditemukan 10 kasus pada anak usia di bawah 10 tahun. 3 hari kemudian ditemukan 74 kasus di Inggris Raya dan 6 orang jalani transplantasi hati. Pada 15 April 2022, WHO akhirnya menetapkan kejadian luar biasa dan kasus semakin bertambah. Sebanyak 173 kasus dilaporkan dari 12 negara. Kasus hepatitis akut misterius kebanyakan ditemukan pada anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun. Berdasarkan dari data WHO, sebanyak 169 kasus hepatitis ditemukan pada anak-anak yang sehat dan 10% diantaranya membutuhkan transplantasi hati. Lalu, mengapa kasus hepatitis akut ini dikatakan misterius? Berikut pernyataan Profesor Dr. Hanifah Oswari, Guru Besar Gastroenterologi RSCM, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Umumnya penyebab yang biasanya itu hepatitis A, B, C, D, E, tetapi kasus yang ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Dan lebih khususnya lagi, dia khusus menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun, tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah 10 tahun. Nah, dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada, bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu. Virus yang terdeteksi melalui PCR malah adenovirus. Tapi, muatan adenovirus cukup rendah. Selain itu, ada virus lain yang ikut pula terdeteksi. Di antara virus lain yang ikut terdeteksi yaitu virus ABV, metapneumovirus, virus pernafasan sinisterial, dan human coronavirus OC43. Uniknya, tak ada satupun virus hepatitis yang ditemukan. Nah, ini nih yang bikin para ahli jadi bingung. Sebenarnya, virus apa sih yang menjadi penyebab dari hepatitis akut ini? Kalau kita ngomong adenovirus, virus ini paling dekat dengan anak-anak. Karena bisa menyebabkan infeksi pada mata, saluran pernapasan, dan pencernaan, serta juga jadi virus yang menyebabkan pilek ringan pada anak. Banyak pesan yang beredar di media sosial mengatakan bahwa hal ini terjadi akibat vaksin COVID-19. Namun, hal itu dibantah oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia lantaran penyebabnya masih belum diketahui. Sebagaimana pernyataan Dr. Muzal Kadim berikut. Sampai saat ini, hepatitis virus akut berat ini tidak dikaitkan dengan vaksin COVID ya. Vaksin COVID, karena sebagian besar dari kasus yang muncul saat ini itu belum divaksin.
justru belum vaksin, karena kebanyakan adalah anak di bawah umur 6 tahun, bahkan di bawah 2 tahun ke bawah ya, kalau yang di UK itu banyak. Nah, itu belum divaksin COVID. Sementara, pada ketiga kasus kematian di Jakarta, anak berusia 2 tahun belum mendapatkan vaksinasi hepatitis. Lalu, anak yang berusia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan anak yang berusia 11 tahun setelah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya diketahui negatif COVID-19. Gejala umum ketika anak menderita hepatitis diantaranya mual dan muntah, diare, demam, penurunan kesadaran, warna urin yang gelap, BAB yang pucat, hingga gejala klinis. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksakan ke dokter. WHO juga menyarankan untuk melakukan tes darah. Penularan hepatitis berasal dari saluran cerna dan saluran napas. Jadi, untuk mencegah agar terhindar dari hepatitis akut adalah dengan mencuci tangan, pastikan makan dalam keadaan matang dan bersih, jangan bergantian menggunakan alat makan, hindari kontak dengan orang sakit, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian pembahasan saya mengenai isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.